wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Hadir kembali saya Rina Wiyati, kali ini dengan aksi nyata topik 3 platform Merdeka Mengajar. Pada aksi nyata kali ini, saya akan merumuskan beberapa kalimat capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada satu fase. Kemudian saya meminta kerendahan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi form umpan balik yang saya sertakan pada video saya ini. Semoga Bapak Ibu berkenan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita awali pembahasan kita dengan mengupas capaian pembelajaran. Apakah capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, setelah memahami CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam satu fase tersebut. Capaian pembelajaran akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita amati sejenak skema atau bagan alur tujuan pembelajaran yang terdapat pada layar. Dari fase awal hingga fase akhir dari suatu fase, ada beberapa tujuan pembelajaran yang disusun menjadi alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran itu disusun secara sistematis dan juga secara logis. Baiklah, kini saatnya saya akan mencoba menurunkan capaian pembelajaran menjadi beberapa tujuan pembelajaran dalam fase D mata pelajaran IPA berikut ini. Baiklah, saya akan memilih satu kalimat capaian pembelajaran. Peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor. Nah, dari kalimat capaian pembelajaran ini, saya akan mencoba menurunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik suatu benda. 2. Peserta didik mampu memanfaatkan ragam gerak dan gaya. 3. Peserta didik mampu memahami hubungan antara konsep usaha dan energi. 4. Peserta didik mampu mengukur besaran suhu yang diakibatkan perpindahan kalor. Dan yang kelima, peserta didik mampu membedakan isolator dan konduktor. Berikutnya contoh yang kedua, saya akan memilih kalimat capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyesuaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari kalimat capaian pembelajaran ini, saya menurunkan menjadi 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana. 2. Peserta didik dapat memahami gejala kemagnetan. 3. Peserta didik dapat memahami gejala kelistrikan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kelistrikan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ketiga, saya akan memilih kalimat capaian pembelajaran. Peserta didik mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya. Dengan pemahaman ini, peserta didik mengenali sifat fisika dan kimia tanah serta hubungannya dengan organisme serta pelestarian lingkungan hidup. Dari kalimat CP ini, saya akan menurunkan menjadi 5 kalimat tujuan pembelajaran, yaitu 1.
peserta didik dapat mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat. 2. Peserta didik dapat mengelompokkan materi asam, basa, garam berdasarkan pH-nya. 3. Peserta didik dapat mengenali sifat fisika tanah. 4. Peserta didik dapat mengenali sifat kimia tanah. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat kimia dan fisika tanah dan hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mencermati capaian pembelajaran yang saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran, mohon kiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah tujuan pembelajaran sudah menunjukkan kompetensi yang perlu murid capai? Jika demikian, tolong jelaskan jawabannya. Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran yang saya buat selaras dengan kompetensi dalam capaian pembelajaran? Mohon jelaskan juga alasannya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang telah saya buat untuk topik 3 platform Merdeka Mengajar tentang rencana pembelajaran. Semoga Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi form umpan balik yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Tutup keran, airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.